Dan untuk memahami lebih lanjut apa kemudian yang dikatakan dengan henti jantung ini, kita sudah terhubung dengan Dr. Isman Firdaus lewat sambungan Skype, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Selamat sore, Dr. Isman. Ya, selamat sore, pemirsa. Selamat sore, Mas. Ya, dengan Ferdi, Dok. Dok, sebelum lebih lanjut, kemudian kita mengetahui penyebab utama henti jantung yang terjadi selama ini, apakah kemudian henti jantung ini berbeda atau sama dengan serangan jantung yang juga cukup umum kita ketahui? Iya, henti jantung artinya jantung berhenti. Ya, jantung berhenti memompa akibat terhentinya aliran listrik atau terjadi badai listrik di jantung. Sehingga yang harusnya memompa, dia langsung tiba-tiba mendadak berhenti. Hal ini 50% disebabkan oleh karena yang disebut dengan serangan jantung. Jadi serangan jantung bisa menyebabkan henti jantung. Serangan jantung ini bahasa awam sering orang-orang terutama di Jawa atau Jakarta menyebut sebagai angin duduk. Tapi dalam bahasa kedokteran ini kita sebut dengan sindroma koroner akut. Nah, sindroma koroner akut itu adalah terjadi proses sumbatan mendadak di pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang memberikan pasokan oksigen dan makanan ke jantung. Apabila pasokan oksigen terganggu, maka tentu akan terjadi gangguan listrik yang menyebabkan bisa terhentinya aliran listrik atau terjadi badai listrik. Sehingga kalau udah berhenti dan badai, bisa berhenti. Dokter, apakah kemudian ada kriteria seperti umur begitu atau jenis kelamin siapa yang beresiko terhadap kondisi henti jantung seperti ini? Karena katanya memang usia-usia rentan 40 atau 50 itu justru lebih dominan terhadap penyakit seperti ini, Dok. Iya. Pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner yang berpotensi terjadi serangan jantung ini sering diidap oleh pasien atau individu yang berusia di atas 40 tahun. Namun sekarang sudah bergeser, bukan 40 lagi, bahkan 30, 20 pun bisa terjadi dengan makin meningkatnya kadar kolesterol atau pola hidup yang tidak sehat dalam menjaga kesehatan pembuluh darah koroner atau pencegahan aterosklerosis. Namun ada juga serangan jantung atau gangguan listrik jantung yang terjadi pada anak muda. Yaitu ada seperti gangguan irama akibat gangguan dari channel listrik di jantung yang kita sebut bisa terjadi sindroma long QT atau ada Brugada. Itu bisa disebabkan karena faktor genetik, ada gangguan di sel-sel listrik di jantung. Namun itu sedikit, tidak banyak. Yang paling banyak memang akibat proses aterosklerosis yang menyebabkan terjadi sindroma koroner akut atau serangan jantung berpotensi untuk terjadi henti jantung. Dokter, ada kemudian yang umum sekali kita mendengar bahwa memelihara kesehatan jantung adalah dengan berolahraga. Tapi kemudian ini kontraproduktif dengan olahraga ini kemudian bisa salah satu penyebab atau memicu henti jantung. Ini memahami ini bagaimana, Dok? Porsinya saja yang harus diatur atau bagaimana? Atau memilih olahraga yang tepat ini bagaimana? Ya, jadi harus kita umur-umur 30, 40 tahun, kita harus pastikan bahwa jantung kita aman. Jadi apabila kita saat jantung kita aman, kita berolahraga nggak ada masalah. Yang terjadi adalah kalau kita tidak tahu bahwa ada penyempitan sedikit saja di pembuluh darah koroner, itu bisa terjadi yang kita sebut namanya sindroma koroner akut atau plaque rupture akibat proses aterosklerosis yang dicetuskan oleh aktivitas mendadak, aktivitas berat, mengedan contohnya di WC. Jadi memang harus dipastikan umur-umur 30, 40 dengan treadmill test. Ya. Minimal kita mengetahui faktor risiko dulu. Apakah di keluarga kita ada yang penyakit jantung koroner, ada yang meninggal mendadak di keluarga, ada riwayat kencing manis, ada hipertensi, kolesterol, dan merokok. Kalau ada salah satu, sebaiknya kita lakukan screening ya, dengan treadmill test, uji latih jantung. Jadi bisa di poliklinik, di poli jantung, dan di rumah sakit. Baik. Terima kasih Dr. Isman Firdaus, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, sudah bergabung dengan kita sore ini.